Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Pramesti dengan NPM 1911100220 akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Pandangan Filsafat tentang Metodologi Pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pengertian metode pendidikan Islam. Istilah metode berasal dari dua kata yaitu meta dan hodos. Meta artinya melalui, sedangkan hodos berarti jalan atau cara. Jadi metode bisa dipahami sebagai jalan yang harus ditempuh atau dilalui mencapai tujuan tertentu. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka metode adalah jalan atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam bahasa Arab, metode dikenal dengan istilah tarikoh berarti jalan, cara, sistem, langkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Bila dihubungkan dengan pendidikan, maka metode itu harus diwujudkan dalam proses pendidikan dalam rangka mengembangkan sikap, mental, dan kepribadian agar peserta didik menerima pelajaran dengan mudah, efektif, dan dapat dicermati dengan baik. Yang selanjutnya yaitu dasar metode pendidikan Islam. Yang pertama yaitu dasar agamis, yang kedua dasar biologis, dan ketiga dasar psikologis, dan keempat sosiologis. Secara umum, hal-hal yang menjadi ciri atau karakteristik metode pendidikan Islam adalah 1. Penerapan dengan pengembangannya didasarkan pada nilai-nilai Islam. Yang kedua, berorientasi pada penegakan al-akhlak al-karimah. Yang ketiga, keseimbangan antara teori dan praktik. Yang keempat, menekankan nilai-nilai keteladanan atau mencontoh Rasul. Yang kelima, menekankan kebebasan berkreasi dan mengambil prakasa. Yang keenam, mengedepankan dialog kreatif atau hikmah, pengajaran dan argumentasi. Yang ketujuh, mempermudah proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu prinsip pendidikan Islam. Yang pertama yaitu prinsip kemudahan. Metode pendidikan yang digunakan pendidik pada dasarnya adalah menggunakan sebuah cara yang memberikan bagi peserta didik untuk menerapkan ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan sekaligus mengidentifikasi dirinya dengan nilai-nilai ilmu, pengetahuan, dan keterampilan tersebut. Yang selanjutnya prinsip berkesinambungan. Berkesinambungan menjadi prinsip metode pendidikan Islam karena dengan asumsi bahwa pendidik Islam adalah sebuah proses yang akan berlangsung terus-menerus. Untuk itu, dalam menggunakan metode pendidikan, seorang pendidik perlu memperhatikan kesinambungan pelaksanaan pemberian materi. Metode pendidikan yang digunakan pendidik pada waktu yang lalu merupakan landasan dan pijakan metode yang akan digunakan. Selanjutnya itu prinsip fleksibel. Metode pendidikan Islam harus digunakan dengan prinsip fleksibel dan dinamis, sebab dengan kelenturan dan kedinamisan metode tersebut, pemakaian metode tidak hanya monoton dengan satu macam metode. Selanjutnya itu macam-macam metode dalam Al-Quran. Yang pertama metode kisah Al-Qurani. Yang kedua metode hiwar atau dialog atau percakapan. Yang ketiga metode amsal atau perumpamaan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.